Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alia Fadila, NPM 23143437. Di sini saya akan membacakan cerita kapal yang berlayar dan sendok yang tenggelam. Tenzin dan Tashi adalah dua biksu cilik di Tibet. Mereka tinggal di biara kecil di bukit hijau yang elok. Ketika hujan turun, pemandangan di sana sungguh indah. Saat Tashi melihat keluar jendela pada suatu pagi, hujan turun di biara kecil di bukit hijau yang elok. Ketika hujan turun, pemandangan di sana sungguh indah. Saat Tashi melihat keluar jendela pada suatu pagi, hujan turun amat lebat. Aliran air di jalan berlumpur membentuk arus-arus kecil. Tashi pikir saat itu adalah waktu yang tepat untuk melayarkan perahu kertas. Tashi dan Tenzin hendak membuat perahu kertas sebanyak mungkin. Setelah hujan reda, mereka segera berlari keluar dan melayarkan perahu-perahu kertas yang telah mereka buat. Ada yang kecil dan ada yang besar. Semuanya mengapung dan menawan di sepanjang aliran air. Kedua biksu cilik itu merasa senang. Saat bergegas pulang, mereka melihat Gen Lobsang. Genla tinggal di biara dan sering menceritakan kisah-kisah menakjubkan kepada anak-anak. Genla, panggil Tenzin. Ada cerita tentang perahu mengapung atau tidak? Gen Lobsang berpikir sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu mengapa perahu juga kapal bisa mengapung, tetapi saya ingin tahu jawabannya. Genla dan anak-anak itu memutuskan untuk pergi bertanya kepada Ibu Sonam, seorang guru IPA. Mungkin Ibu Sonam tahu mengapa perahu mengapung. Tenzin dan Tashi menarik Gen Lobsang pelan-pelan dari kursi. Mereka menggandeng Genla untuk membantunya berjalan. Saat mereka tiba di ruang Ibu Sonam, dia sedang membaca buku. Tashi delek, sapa Genla, Tashi dan Tenzin. Tashi delek, jawabnya. Adalah ucapan salam yang biasa digunakan di Tibet. Tashi berarti nasib baik dan delek berarti kesejahteraan. Ya, apakah Ibu Sonam bisa menjelaskan mengapa perahu mengapung di air? Tanya Tenzin. Bisa, jawab Ibu Sonam. Tetapi bagaimana kalau kita cari jawabannya sama-sama? Ibu Sonam langsung memberi perintah. Tenzin, tolong ambil baskom plastik di dapur. Tashi, tolong ambilkan seember air. Genla, tolong pegang apel ini, jangan dimakan ya. Ibu Sonam meminta Tashi untuk mengisi baskom sampai benar-benar penuh. Sekarang Genla celupkan apel ke air sampai tepat terendam seluruhnya, ujar Ibu Sonam. Genla menaruh buah itu pelan-pelan di air, mendorongnya dengan jari yang tenggelam. Sebagian air tumpah. Tashi dan Tenzin memetik airnya luber. Genla melepaskan apel itu, sehingga apel itu naik. Ibu Sonam tersenyum. Lalu apa yang terjadi? Genla mendorong apel ke dalam air. Airnya tumpah, jawab Tashi. Semuanya benar, kata Ibu Sonam. Sekarang Tenzin, coba katakan berapa banyak air yang tumpah? Apakah kira-kira setengah cangkir atau satu cangkir? Tenzin melihat air di meja dan di lantai, lalu berkata, mungkin satu cangkir. Sepertinya betul, kata Ibu Sonam. Genla dan Tashi mengangguk. Sekarang ambil apel itu. Tashi, isi lagi baskom itu sampai penuh. Tenzin, bisa kamu masukkan sendok ini ke air? Tenzin melakukannya. Sendok itu tenggelam ke dalam baskom. Terlalu berat. Lebih berat lagi kapal di laut, kata Tenzin. Kali ini air yang tumpah sedikit sekali, bahkan tidak sampai seperempat cangkir. Lagi-lagi semua jawaban itu benar, kata Ibu Sonam. Lalu dia bertanya, lihat, setelah Genla menjatuhkan apel itu ke dalam air, apel itu menjebak sebagian air sebelum mengapung. Apakah maksud ibu adalah air yang tumpah itu? Ya, apel itu bisa mengapung karena menjebak air
doa adalah sebutan beberapa macam yang digunakan sebagai lambang doa oleh orang Tibet. Alasan saya mengapa memilih cerita ini yaitu karena ada metafora kehidupan, yaitu kapal melambangkan seseorang yang mampu menghadapi tantangan dan tetap bertahan, sedangkan sendok yaitu menggambarkan seseorang yang mudah tenggelam dalam masalah. Bagian yang paling berkesannya yaitu momen ketika kapal mulai berlayar. Ini bisa menggambarkan awal perjalanan yang penuh dengan harapan, tantangan, dan rintangan dan petualangan. Kapal melambangkan keberanian menghadapi ombak kehidupan. Sedangkan yang satu lagi menjadi simbol dari keputusasaan, ketidakberdayaan dari sesuatu yang tidak mampu bertahan dalam arus kehidupan. Pesan moral dari cerita ini yaitu setiap makhluk memiliki perannya sendiri, dan ketidakadilan tidak selalu terlihat. Kehidupan tidak selalu adil, tapi kita bisa menerima dan mencari makna